Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk narasumber kita hari ini yang akan membawakan materi, yang akan membawakan webinar mengenai dengan pembuktian dakwaan dugaan kematian Brigadir Angela. Yang pertama ada Pak Dwi Alfianto SHMH. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Azizah. Selamat siang, Pak Kurniawan. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, baik, Mbak. Alhamdulillah. Jadi Pak Bapak Dwi Alfianto ini merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Beliau merupakan narasumber pertama kita untuk hari ini. Dan yang kedua ada narasumber kita yang terhormat Pak Dr. Kurniawan Ilyas SHMH SPSI. Selamat siang Pak Kurniawan. Ya. Ya, baik Pak. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya persilakan kepada narasumber pertama kita untuk membahas webinar hari ini, yaitu Bapak Dwi Alfianto SHMH. Silakan Pak, silakan. Iya, terima kasih Mbak Nur Azizah. Terima kasih kepada Pak Kurniawan sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sharing pengetahuan ya tentang pembuktian dalam hal ini spesifik menggunakan lie detector. Oke, selamat siang kepada para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya mulai. Saya share screen ya. Ya, sebentar. Mbak Azizah? Ya Pak, sementara Pak. Sudah ya? Oke. Ya, sudah Pak. Silakan di full screen Pak. Oke, ya. Jadi karena kita membahas tentang pembuktian, maka saya akan mengawali dengan pemahaman pembuktian dalam hukum acara pidana, ya, kemudian alat-alat bukti dalam hukum acara pidana dan kedudukan lie detector ya dalam pembuktian hukum acara pidana, ya, seperti yang kita tahu bersama untuk kasus yang sedang berjalan ini. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana kedudukan hukumnya dan membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan
mengamankan kebenaran. Jadi baik oleh hakim, penuntut umum, maupun penasihat hukum ya, untuk ya kalau untuk menguatkan dakwaan ya, bagi hakim untuk memutus, bagi penasihat hukum ya untuk pembelaan bagi terdakwa ya. Nanti diskusinya bisa berkembang ya, karena apa ya, di dalam sidang apa nanti kita bisa diskusi. Dari semua tingkatan itu, ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti ditentukan oleh undang-undang ya, dengan tidak diperkenankannya. Nah, tidak diperkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar. Jadi ini saya sandingkan dengan perkara yang sedang berlangsung. Jadi kalau menyatakan adanya pelecehan, maka itu pun nggak bisa dengan leluasa tanpa alat bukti yang ada yang diatur dalam KUHP. Oke. Saya dikasih waktu berapa ya, Mbak Azizah? Berapa menit? Ya, Pak. Berapa menit buat saya dikasih waktu? Iya, untuk materinya kurang lebih 20 menit, Pak, karena 20 menitan ya. kan sesi tanya jawab. Oke. Ya, kita lanjutkan. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian ya. Nah, ini segala. Mohon maaf sebelumnya, Ya. bisa di full screen, Pak, tampilannya. Ya, bagaimana, Mbak? Di full screen, Pak. Sebelah kanan, dekat yang kayak mangkuk itu. Ya, itu. Ya, klik itu. Yang saya benar. Oke, sudah ya. Oke, benar. Oke. Ya, jadi aspek hukum pembuktian ya, pada asasnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana. Jadi sejak penyelidikan itu, penyelidik sudah mengumpulkan alat-alat bukti ya untuk membuat terang perkara pidananya. Ya, jadi ketika penyelidik mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna dapat atau tidak dilakukan penyidikannya. Jadi untuk membuat terang perkaranya di tingkat penyelidikan ini sudah dikumpulkan alat-alat bukti. Ya. Nah, jadi wewenang penyidik lah setelah tingkat penyelidikan ditetapkan tersangkanya, nah, menjadi wewenang penyidik untuk memenuhi pembuktian ya, supaya nanti diterima perkaranya oleh kejaksaan dengan alat bukti yang cukup. Ini semua saya terangkan karena ada kaitannya dengan digunakannya lie detector di dalam kasus ini. Kenapa sampai digunakan lie detector kemarin ya? Ya, jadi fase-fase peradilan pidananya ada 3 fase. Fase pra-adjudikasi ya, jadi di IR-nya pemeriksaan pendahuluan atau penyelidikan ya, yang menghasilkan BAP dan alat bukti ya. Jadi semua saksi tersangka akan di BAP dan dicari alat bukti maupun barang bukti ya. Kemudian baru di penyerahan kepada jaksa penuntut umum ya. Diserahkan pula bukti dan tersangkanya untuk dibuat dakwaan ya. Kemudian dari fase pra-adjudikasi, fase adjudikasi, yaitu pemeriksaan hakim di pengadilan ya, dengan kehadiran terdakwa ya. Jaksa penuntut umum dan terdakwa didampingi
atau bisa juga tidak didampingi untuk perkara perkara tindak pidana ringan ya. Kalau perkara yang sekarang sejak awal sudah didampingi, ya sejak awal sudah didampingi oleh penasihat hukum karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun ya, pasal 54. Ya. Kemudian fase purna adjudikasi yaitu pelaksanaan hukum pemasyarakatan ya, termasuk upaya hukum. Nanti kalau ada banding kasasi maupun Jaringannya kurang bagus ya. pembunuhan dan tersangkanya sudah ditetapkan, dia harus terus menggali ya keterangan-keterangan ya, alat bukti ya tentang tindak pidana yang terjadi ya. Jadi untuk disampaikan ke jaksa penuntut dan diputus oleh hakim. Jadi jangan sampai kurang bukti ya, atau ada yang sumir di sana atau nggak begitu jelas ya, kabur gitu. Makanya terus digali alat bukti atau benda sitaan. Terus upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur di dalam KUHP ya, yaitu dengan melakukan kegiatan atau tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan ya, menyita. Nah, disinilah penyidik tempo hari melakukan menggali keterangan melalui lie detector. Oke. Nah, dalam pembuktian ini kita kenal beberapa teori ya, teori-teori sistem pembuktian. Yang pertama conviction in time ya, jadi teori pembuktian menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim ya. Jadi cuma dari keyakinannya hakim aja conviction in time ya. Jadi KUHP kita nggak menganut conviction in time ya. Kemudian conviction raisonne ini untuk menentukan salah tidaknya terdakwa ini pada keyakinan hakim, tapi harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas, yang reasonable ya. Ini pun nggak dianut oleh KUHP ya, tapi tentang alasan-alasan yang jelas ini penting ya dalam mengambil keputusan. Ya nanti saya bahas ya, karena di sidang akhir-akhir ini tentang perkara FS itu ada perubahan keterangan ya. Nah, kemudian pembuktian menurut undang-undang secara positif. Jadi sistem ini sepenuhnya berpedoman pada prinsip pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu berdasarkan bukti. Nah, dia hanya mempersoalkan bukti ya tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Nah, inilah yang dianut acara perdata ya. Jadi hanya keyakinan hakim. Nah, KUHP, Hukum Acara Pidana Indonesia ini menganut pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Jadi sistem ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Nanti kalau saya nge-lag tolong dikasih tahu Mbak Aziza. Jadi pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem ini menentukan salah tidak terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim plus alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ya. Jadi ada rumusnya ya. Jadi hukum ini bisa dibikin rumus seperti matematik ya sebenarnya. Jadi ya. Jadi kalau hukum acara pidana kita ini menganut pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu dalam menentukan salah tidak terdakwa, alat
bukti yang sah, ya, alat bukti yang cukup menurut undang-undang plus keyakinan hakim. Nah, jadi hukum acara pidana kita di pasal 183 menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila kurang-kurangnya 2. Nah, jadi bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah. Jadi mesti ada 2 alat bukti yang sah. Ya, inilah dinamakan alat bukti permulaan. Ini yang digunakan juga oleh penyidik dalam penentu hukum. Nah, ini asas minimum pembuktian, alat bukti yang cukup plus keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah. Ya. Nah, dengan demikian untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus kesalahan itu terbukti seorangnya dengan 2 alat bukti yang sah, ya, bisa 2 alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Ya, inilah asas minimum pembuktian, ya, pasal 183 KUHP. Nah, 1 keterangan saksi, ya, jadi kebalikannya hukum acara perdata, keterangan saksi ini kalau di acara pidana yang pertama. Makanya kemarin penasihat hukum Ya maaf Pak. Baradae tidak mengajukan eksepsi, dia ingin tanggapan atas eksepsi dan tidak perlu putusan selah. Jadi dia ingin langsung masuk ke pembuktian aja, langsung saksinya si dan ditolak hakim, ya. Menurut hakim di KUHP korban kan sudah nggak ada, ya. Jadi menurut saya korban sudah tidak ada, nggak seperti relevan tentang FS itu terdakwa ada. Saya belum, ya, bukti yang sah, 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, ya. Masih putus-putus nggak, Mbak Aziza? Iya Pak. Putus-putus Pak Masih, jaringan. ya. Jaringan, ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi, ya. Nanti kalau ada yang kurang, peserta bisa nanya lagi ke saya. Oke. Alat bukti kedua, keterangan ahli, ya, ini ada kaitannya dengan lie detector. Alat bukti ketiga, surat. Jadi lie detector itu berbentuk berita acara, itulah surat, ya. Termasuk BAP yang nanti dihadirkan. Alat bukti keempat, petunjuk, ya, dari surat keterangan terdakwa dan ahli. Alat bukti kelima, keterangan terdakwa itu sendiri. Nah, pertama, keterangan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang yang ia dengar sendiri. Ia dengar sendiri, ya. Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Jadi nanti masing-masing akan menjadi saksi bagi terdakwa yang lain. Saksi Baradae, terdakwa yang lain. FS, PC, RR, ya, yang ada dan KM, ya, Kuat Ma'ruf. Begitu pula dengan terdakwa yang lain, saksinya juga dari masing-masing itu, ya. Nanti mereka akan
dihadirkan ya untuk dilihat kesesuaiannya. Nah, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa ya mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ya, nanti kita bahas kalau mereka Bagaimana Pak Dwi? masuk, saya bisa masuk lagi, bisa. Saya dulu Aziza. Aziza, saya dulu supaya diperbaiki dulu jaringannya. Oke, baik Pak. Kalau itu silakan Pak. Ya, sampaikan sama Pak Dwi ya. Dia perbaiki dulu jaringannya. Iya Pak, saya. Ya, silakan Pak. Terus saya buka dulu materi saya. Saintifik ya. Oke. Sudah masuk Pak Dwi ya? Belum ya? Oke. Pak Dwi, saya masuk dulu ya. Sambil perbaiki jaringan. Ya, Pak Dwi sambil menunggu hujan berada di tempat Pak Dwi, mungkin diisi dulu oleh Pak Kurniawan. Pak Kurniawan masuk dulu, membawakan materinya. Oke, terima kasih Nur Aziza. Materi siang ini adalah scientific evidence dalam dakwaan ya, perkara pidana ya. Jadi saya mengisi Pak Dwi ya, karena dua materinya. Jadi profil saya auditor ahli, pertama di Inspektorat, S1, S2 saya di Universitas Indonesia Timur, S1 saya psikologi juga baru selesai, S3 saya di ilmu hukum ya Universitas Hasanuddin. Saya pengajar PKPA RDA Pradi, ya, saya mengajar pelatihan Pradi, memberi keterangan ahli pengadaan jasa. Pembahasan siang ini adalah kurang lebih ada 4 ya, dasar hukum, konsep dakwaan, scientific investigation, dan scientific evidence sendiri. Nah, dasar hukum yang mengatur ya terhadap perkara ini diantaranya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya tentang peraturan hukum pidana. Nah, kebanyakan di dakwaan juga ini tidak menyebutkan ya. Jadi kebanyakan dakwaan penuntut umum tidak menyebutkan undang-undang ini, hanya menyebutkan KUHP ya. Padahal KUHP itu tidak ada, yang adalah peraturan pidana. Dan selanjutnya di Undang-Undang Nomor 881 tentang hukum acara pidana, yang ketiga adalah surat edaran Jaksa Agung ya, SE 04 11 1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Jadi dalam kasus kematian, dugaan kematian Brigadir J ini, ketiga ketentuan inilah yang menjadi payung hukum yang paling dekat ya atas peristiwa atau perbuatan pidana. Nah, konsep dan pengaturan dakwaan. Surat dakwaan itu adalah surat yang digunakan dalam ranah pidana dalam tahap penuntutan. Nah, di dakwaan inilah penuntut umum ya memperoleh berita acara hasil pemeriksaan BAP ya, berita acara pemeriksaan BAP yang dari penyidik ya, di mana tim peneliti atau jaksa peneliti melakukan penelitian atas dokumen atau BAP yang disampaikan oleh penyidik, di mana penyidik menyampaikan kepada penuntut umum apabila tidak cukup maka dikembalikan dan diberikan kesempatan waktu 14 hari untuk melengkapi ya petunjuk dari
penuntut umum, dalam hal ini jaksa peneliti. Itu yang disebut pra penuntutan. Nah, yang selanjutnya adalah ketika sudah memenuhi syarat maka dinyatakan P21. Tidak memenuhi syarat maka dikembalikan ke penyidik yaitu P19. Nah, syarat formil di sebuah dakwaan itu tanggal, tanda tangan penuntut umum dan identitas terdakwa. Syarat material, ya, syarat material untuk dakwaan adalah tindak pidana yang dilakukan apa, siapa yang melakukan, di mana, kapan, bagaimana, akibat yang ditimbul kalau itu dia delik material, ya, apa yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dan ketentuan pidana yang diterapkan. Ini syarat material dalam penyusunan dakwaan. Jadi sebenarnya bukan surat dakwaan tapi dakwaan, dakwaan yang karena tidak selalu dakwaan itu harus disertai dengan surat ya. Bisa juga dakwaan dengan seperti dakwaan di peradilan lalu lintas ya, kayak tilang dan lain-lain. Tidak harus ada surat dakwaan. Jadi intinya adalah dakwaan itu memenuhi syarat apabila memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat material apa yang saya sebutkan. Fungsi dakwaan adalah bagi pengadilan atau hakim sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ya, untuk keputusan ya. Kalau putusan itu vonis ya, keputusan itu SK ya, seperti semacam SK. Jadi bagi penuntut umum dasar untuk melakukan pembuktian atau analisis yuridis ya, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Dan bagi terdakwa adalah sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Jadi fungsi dakwaan yang disusun oleh penuntut umum yang disampaikan di pengadilan itu yang dibagikan sebelum dimulai ya. Jadi dakwaan itu akan dibagikan kepada penasihat hukum, pengadilan ya, sebelum dimulai pelaksanaan pembacaan dakwaan ataupun ditentukan waktu pelaksanaan persidangan itu sendiri ya. Jadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan ya, vonis bukan basicing ya, bagi penuntut umum juga untuk pembuktiannya dan bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya ya. Jadi ini konsep dakwaan itu sendiri ya. Jadi dakwaan yang kita ketahui ini ya, ada dakwaan tunggal ya, dakwaan alternatif ya, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidiar ya, kombinasi ya. Jadi ini berbeda ya. Jadi jaksa penuntut umum ini dalam menyusun dakwaan ya, yang ditunjuk oleh pimpinan ya, pimpinan kejaksaan dalam menyusun dakwaan ya, melihat BAP yang sudah dianggap lengkap ya, dianggap lengkap. Ada dakwaan berlapis ya, dakwaan yang disusun secara berlapis kalau alternatif ya. Ada dakwaan juga subsidiaritas ya. Jadi dakwaan subsidiaritas ini ya, sebagai contoh ya, primernya apa ya, subsidiarnya apa gitu. Jadi jika itu pembunuhan berencana 340 ya, berarti subsidiarnya 338 ya, ataupun penganiayaan mengakibatkan kematian. Ada juga dakwaan sekaligus ya. Jadi kalau ini dakwaan tersebut ya, dakwaan kumulatif ya, dakwaan kumulatif ini ya, semua harus dibuktikan satu persatu ya, pembunuhan, pencurian ya, atau pemerkosaan sendiri. Ada juga dakwaan kombinasi gabungan antara kumulatif dan subsidiaritas. Jadi surat dakwaan atau kombinasi ini adalah ya, kita ketahui ya, primernya apa yang pokoknya pembunuhan berencana misalnya ya, subsidiarnya pembunuhan biasa ya, lebih subsidiar penganiayaan mengakibatkan orang mati ya, primernya ada pencurian misalnya, ada pencurian handphone, pencurian ATM dan lain-lain ya. Jadi dakwaan yang disusun ini ya, kurang lebih berdasarkan ya, pemahaman penuntut umum ya terhadap BAP ya, BAP yang sudah diperoleh dan dianggap diterima oleh penuntut umum itu sendiri ya dalam hal menyusun dakwaan. Jadi kurang lebih ada 5 jenis dakwaan. Nah, ini akan erat kaitannya dengan ya, lie detector ya. Jadi lie detector yang selama ini diagung-agungkan sebagai apa ya, instrumen atau tools untuk menemukan bukti. Jadi lie detector yang saya pahami adalah semacam scientific evidence. Jadi lie detector adalah semacam tools
atau instrumen untuk menemukan bukti yang disebutkan tadi, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, ya, surat, petunjuk, ya, atau keterangan yang berkaitan dengan keterangan terdakwa nantinya. Jadi lie detector itu semacam tools atau instrumen saja. Nah, tentu nanti kita lihat apakah posisi lie detector ini bisa memenuhi syarat hukum atau tidak sebagai tools atau instrumen untuk menemukan bukti yang dimaksud di pasal 184 ayat 1 KUH pidana itu sendiri, ya, KUHP, ya, pidana. Jadi konsep scientific evidence adalah penyelidikan ilmiah. Apakah lie detector, ya, alat uji poligrafi ini sebagai instrumen atau tools penyelidikan ilmiah. Nah, untuk itu dari definisi yang saya peroleh bahwa scientific investigation adalah pencarian untuk menemukan jawaban atas suatu pertanyaan yang menggunakan metode ilmiah. Ya, jadi lie detector bisa dinilai sebagai metode ilmiah, bisa dinilai sebagai tools atau instrumen ilmiah untuk menemukan apakah perbuatan tersebut, apakah peristiwa tersebut mengandung perbuatan pidana atau tidak. Jadi intinya adalah tools atau instrumen atau metode ilmiah. Lie detector hanya sebagai alat untuk menemukan apakah sebuah hal tersebut menjadi perbuatan pidana atau tidak berdasarkan bukti atau keterangan saksi, ya, keterangan ahli, keterangan surat dan lain-lain. Jadi ini pemahaman saya tentang pembuktian tentang tools, ya, lie detector itu sendiri. Ya. Selanjutnya instrumen, ya. Jadi ada instrumen scientific investigation ini ada forensik medicine, ya, artinya pembuktian kedokteran, ya, forensik, ya, dokter forensik itu sendiri, ya. Jadi ini satu instrumen, ya. Jadi kedokteran forensik ini satu instrumen untuk menemukan tanda-tanda penyebab, ya, sebab kapan dimulai terjadinya kematian itu sendiri, ya, terjadinya kematian yang terjadi, ya. Jadi dia cuma instrumen atau scientific evidence, ya, karena melalui metode ilmiah yaitu kedokteran forensik itu sendiri. Ya, jadi prinsipnya adalah dengan ada instrumen scientific evidence maka pihak kedokteran forensik yang ingin menemukan tadi didorong untuk menemukan sebab-sebab kematian, kapan terjadinya kematian, siapa, alat apa yang digunakan sehingga menyebabkan kematian. Ini peran dari kedokteran forensik itu sendiri, ya. Makanya ada autopsi, ya, makanya ada autopsi. Nah, ada konsep, ya, konsep tentang scientific evidence ini, ya, scientific evidence, ya. Konsep scientific evidence namanya konsep Locard exchange, ya. Ini yang dibawa oleh dokter asal Prancis yang bernama Edmond Locard dan teori every contact leave a trace. Artinya setiap kontak, setiap hubungan kita, ya, yang terjadi akan menimbulkan jejak, jejak itu sendiri. Jadi prinsip Locard exchange ini, ya, ketika seorang penjahat melakukan kontak dengan suatu subjek atau barang terjadi akan menimbulkan jejak, ya, transfer barang bukti. Dan selanjutnya adalah penjahat, ya, menghilangkan sesuatu dari TKP atau meninggalkan sesuatu. Jadi pasti meninggalkan, ya, meninggalkan jejak, ya, jejak di sebuah tempat kejadian. Makanya tergambar, ya, angel crime, ya, scan ini ada tersangka, ada korban, ya, ada TKP, maka melahirkan barang bukti, ya, barang bukti itu sendiri. Jadi sangat penting ketika TKP, tempat kejadian perkara itu tidak terganggu, tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena menurut konsep, ya, atau teori yang dikemukakan Dr. Edmond Locard ini bahwa setiap kontak, setiap sesuatu yang terjadi akan meninggalkan jejak yang bisa diartikan sebagai barang bukti itu sendiri, ya. Ada hubungan, ya, antara perbuatan orang dengan barang yang terjadi, ya, barang bukti yang terjadi. Nah, ada juga pendekatan yang saya sebutkan tadi, ya, pendekatan
medical forensik ya, forensik tentang bagaimana otopsi, bagaimana menemukan kematian, sebab-sebab kematian oleh dokter forensik. Ada juga disebut digital forensik. Nah, digital forensik ini kategori yang disebut lie detector ya, salah satunya adalah lie detector. Artinya apa? Digital forensik ini adalah dalam dunia G3 kontak dapat terjadi misalnya ada 2 komputer, ada 2 aplikasi, ada 2 instrumen elektronik, ya maka ini bisa dilihat melalui bukti digitalnya. Nah, untuk itu bukti digital itu harus sangat hati-hati dalam hal pembuktian oleh penuntut umum. Harus terjaga ya, keaslian harus terjaga, barang bukti itu ya untuk pembuktian di meja pengadilan itu sendiri. Jadi pada saat bukti digital itu sudah rusak, itu akan menimbulkan atau sudah direkayasa akan menimbulkan keraguan bagi hakim dalam hal menilai bukti itu sendiri. Ya, jadi di perkara ini saya lihat ada 2 posisi ya. Pertama medical forensik yaitu otopsi, yang kedua juga digital forensik. Digital forensik diantaranya adalah CCTV dan bukti percakapan, ya bukti percakapan yang sudah diolah. Untuk itu memang pentingnya digital forensik seperti percakapan handphone, ya seperti CCTV itu yang harus dijaga keasliannya. Nah itu. Jadi apakah lie detector ini menjadi instrumen atau tools untuk dianggap ya atau dinilai sebagai bukti, maka harus memenuhi syarat. Jadi ada syarat-syarat ya yang sangat ketat apabila lie detector termasuk juga otopsi ya sebagai syarat bukti hukum di meja pengadilan atau di hadapan hakim untuk sebagai bahan atau pertimbangan untuk menjatuhkan putusannya. Ya, digital forensik saya sudah jelaskan tadi ya, digital forensik penjelasannya. Oke. Nah, instrumen ya ada standar di kategori scientific evidence ya. Jadi dahulu sebelum adanya instrumen ya yang disebut Daubert kriteria masih dipakai standar free standar gitu. Free standar adalah kasus seperti kasus pembunuhan di tahun 1923 gitu. Ya, free standar ini mengakui kesaksian ahli yang harus disimpulkan ya, dari prinsip ilmiah yang diakui atau penemuannya. Nah, ini ketika ada penemuan kesaksian ahli di persidangan, ya, kesaksian ahli di persidangan, menurut teori ya, menurut konsep ya, free standar ini, maka dianggap sebagai bukti ya, dianggap sebagai bukti untuk menentukan bahwa atau menjatuhkan pidananya ya, terbukti pemidanaannya. Jadi ada namanya standar penerimaan umum di mana kesaksian ahli tergantung proses ilmiah atau teknik penyelidikan atau tetap mengikuti standar yang direview, mempertanyakan apakah teknik bisa diterapkan atau tidak dalam kondisi ilmiah. Jadi ini masih longgar ya, apabila cuma kesaksian ahli, dia membaca buku ilmiah, dia membaca temuan-temuan ahli lainnya, maka ini bisa dianggap free standar. Nah, kemudian perkembangan kejahatan jauh lebih maju ya, maka ditetapkanlah ya ditetapkanlah namanya Daubert kriteria. Ya, Daubert kriteria itu menyatakan bahwa secara eksplisit bahwa bukti empiris yang mengandung pengujian. Jadi harus mengandung pengujian meski jadi bukti kayak lie detector seperti juga bukti ya instrumen lie detector seperti pemeriksaan terhadap mayat misalnya ya, itu harus melalui pengujian. Jadi memang harus ketat ya. Ketika ini Daubert kriteria inilah yang dianut ya oleh hakim agung ya di Amerika Serikat. Jadi Daubert kriteria ini telah di sebuah peristiwa ya disebut Kumoho Tire Company ya, di mana bukti itu harus divalidasi ya, harus melalui proses pengamatan, observasi, melalui keterampilan. Jadi
identifikasi bukti itu harus relevan dan reliable. Syaratnya ada 4 ya. Jadi menurut double kriteria ini adalah harus diuji di testing. Testing ini meliputi apakah prosedur yang digunakan telah teruji. Kedokteran forensik, termasuk lie detector, apakah prosedur untuk mengambil keterangan, untuk memperoleh bukti dalam mayat itu telah diuji dan bagaimana hasil ujian, bagaimana hasil uji dari prosedur yang sudah digunakan. Jadi sudah harus ada prosedur yang ditetapkan ya, yang sudah menjadi SOP dalam hal pengujian, misalnya lie detector itu sendiri. Kalau sudah dilakukan pengujian ya dengan prosedur yang sudah ditetapkan, maka kita kembali kita menuju di error rate ya. Error rate ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat errornya. Jadi atau kesalahan dari prosedur yang digunakan atau diterapkan saat identifikasi barang bukti. Jadi lie detector ya, lie detector itu sendiri, otopsi itu sendiri ya, itu yang dilihat ya, bagaimana tingkat errornya. Karena errornya lebih jauh, lebih dalam, lebih tinggi, maka ya hakim harus memiliki pengetahuan terhadap bagaimana presisi terhadap lie detector sendiri, ataupun juga presisi terhadap digital forensik seperti handphone, ya, seperti CCTV. Apabila bagi hakim sangat meragukan, maka pasti akan menjatuhkan putusan itu putusan bebas ya, putusan bebas. Yang selanjutnya syarat ya double kriteria seperti otopsi atau digital forensik seperti lie detector, maka dia harus dipublikasi gitu. Jadi prosedur yang digunakan ahli harus sudah dipublikasi. Apakah ahli yang ada yang dihadirkan oleh penuntut umum sudah mempublikasi lie detector, ya dipublikasi, dengan kata lain prosedur sudah diketahui umum atau hal layak. Jadi itu yang penting, harus diuji kembali bagaimana ahli dalam hal ini, ahli forensik digital misalnya seperti lie detector ataupun juga otopsi sudah melakukan prosedur yang sudah dipublikasi. Prosedur apa sih melakukan otopsi? Bagaimana standarnya? Yang selanjutnya yang terakhir adalah ex ante. Artinya adalah prosedur yang digunakan sudah harus diterima dan diakui secara umum di komunitas ilmiah. Nah, bagaimana dengan komunitas ilmiah terhadap lie detector? Adakah instrumen ya, atau alat ya, atau tools selain lie detector? Apabila tidak diakui dan layak digunakan, maka ya prosedur untuk sebagai ya menemukan bukti yang cukup itu tidak sesuai dengan ketentuan double kriteria. Jadi yang berlaku saat ini untuk pembuktian scientific evidence menggunakan kriteria double kriteria. Kurang lebih ada 4, yaitu sudah diuji, tingkat errornya kecil, sudah dipublikasi, ya, termasuk juga diterima di kalangan halayak, ya, di halayak ilmuwan atau komunitas ilmiah. Apabila lie detector masih debatable, termasuk juga otopsi masih debatable. Artinya otopsi itu kan cara untuk memperoleh atau mengidentifikasi mayat, tapi cara atau prosedurnya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Itu dikembalikan kepada dokter forensik itu sendiri. Jadi inilah yang harus diuji apabila kedokteran forensik, harus diuji otopsinya, ya, harus diuji juga ya lie detektornya. Apakah lie detector itu tingkat errornya sudah mengikuti prosedur atau tidak, tingkat presisi, tingkat kesalahannya kecil atau besar, tidak ada alat lain, itu yang harus diuji di pengadilan sendiri. Ya. Dan itu harus dijelaskan oleh ahli yang melakukan forensik terhadap digital, yaitu lie detector, termasuk juga otopsi itu sendiri. Jadi lie detector forensik seperti CCTV, seperti handphone ya, dia disebut circumstantial evidence, bukti tidak langsung ya. Jadi harus diperkuat ya, diperkuat oleh kesaksian lainnya atau bukti surat lainnya. Jadi digital forensik ya, medical forensik ini dia termasuk circumstantial evidence sendiri ya, digitalnya ya, ataupun hasil otopsi. Maka harus diperkuat oleh kesaksian lainnya atau
bukti surat lainnya. Itu yang paling penting dalam hal scientific evidence, ya. Studi kasus, ya. Dan ini sudah pernah menjadi studi kasus, ya. Studi kasus bahwa untuk perkara ada putusan Dober, ya. Ini terjadi di Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat menggunakan konsep ataupun kriteria Frey rule itu sendiri, ya, yang menyatakan suatu pendapat ahli hanya dapat diterima admissible jika menggunakan teknik secara umum dan dapat pengakuan dari suatu komunitas sains. Jadi inilah yang kemudian berkembang melalui putusan Dober nantinya. Ya. Ya, demikian yang bisa saya sajikan, ya. Saya serahkan kepada Nur Azizah. Oh, masih ada, ya? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk penyajian materinya. Selanjutnya kita ke materi Pak Dwi. Azizah. Ya Pak. Masih ada sedikit ini. Ada lewat ini. Oh ya. Oh iya Pak. Jadi teori ilmiah yang digunakan, ya, yaitu pengetahuan ilmiah, ya. Jadi bahkan hakim menolak, ya. Hakim menolak karena memang pengetahuan hakim terhadap teori ilmiah yang telah diuji ini berkurang, ya. Jadi perkara ini, ya, yang terjadi di Amerika, ya, tidak menerapkan teori Dober, ya, Dober kriteria itu sendiri. Jadi ada beberapa teorinya, tingkat kesalahan juga, ya, seperti tes DNA, ya. Kita ketahui DNA juga masing-masing orang berbeda, ya, memiliki karakteristik itu sendiri. Selanjutnya juga, ya, teknik yang digunakan dengan direview, ya. Jadi hasil kajiannya ahli, ya, kajiannya ahli itu, ya, kajian ilmiahnya, penemuannya harus tetap direview, ya, oleh komunitas ilmiah dengan metodologi, ya, dengan metodologi yang tepat dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh komunitas ilmiah. Jadi kesimpulan adalah scientific evidence adalah metodologi yang digunakan lagi dapat atau sudah pernah diuji. Kalau digunakan lie detector sudah pernah tidak diuji yang digunakan ahli. Yang kedua, teknik atau teori yang digunakan ahli sudah pernah tidak direview oleh grup atau publikasi. Yang ketiga adalah teori atau teknik yang digunakan ahli, bagaimana tingkat kesalahannya yang sudah diketahui. Jadi itu prinsip di scientific evidence. Apabila memenuhi tiga kriteria ini, itu sudah tergolong dari pembuktian, ya, di pembuktian ilmiah, ya, dari teori yang sudah disebutkan tadi, ya. Demikian saya serahkan kepada narasumber berikutnya. Terima kasih, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Dwi untuk materi kedua. Jadi setelah materi kedua, nanti kita akan melaksanakan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Mbak Azizah. Tadi ada gangguan di jaringan di tempat saya, ya. Saya teruskan, ya, sambil sedikit melengkapi dari Pak Kurniawan tadi. Otopsi itu berbentuk surat, ya, alat bukti surat yang dibuat oleh ahli, ya. Jadi nanti di persidangan hasil otopsi tentang penembakan, ya, di beberapa tempat dia akan disajikan alat bukti surat yang ditulis oleh ahli forensik dan ahlinya pun akan hadir, ya. Saya yakin nanti juga akan hadir, ya, akan dihadirkan, ya, untuk memberikan keterangan, ya, untuk menguatkan tentang perbuatan pidananya, ya. Nah, beberapa alat bukti tadi sudah, ya. Nah, tentang scientific evidence ini masuk di
dalam alat bukti elektronik ya di Undang-Undang IT ya. Namun alat bukti elektronik di perkara FS sebagian sudah dirusak ya. Jadi ada memang ya itulah yang akan diuji ya kesahihannya oleh digital forensik. Nggak seperti kasus Jessica yang komplit CCTV-nya ya. Makanya dikenakan obstruction of justice karena ada diduga ada perusakan atau penghilangan alat bukti. Oke, kita masuk ke lie detector sebagai pelengkap alat bukti. Ya. Jadi lie Maaf, Pak. detector. Maaf Pak, bisa di full screen Pak? Ya, sebentar. Ya, oke. Jadi lie detector ya atau sering disebut polygraph atau dikenal juga dengan psychological detection. Nah, jadi pendeteksi kegugupan. Nah, bukan pendeteksi kebohongan ya. Sebenarnya di awal itu adalah pendeteksi kegugupan seseorang akan pertanyaan tertentu. Ya, merupakan salah satu ilmu pengetahuan dan tren perkembangan teknologi yang digunakan untuk mengecek keterangan seseorang, ya tersangka maupun saksi, tentang keterangannya dalam suatu perkara, apakah ia berbohong atau tidak melalui perubahan-perubahan psikologi dan fisiologi tubuh, ya. Karena ini dipasang di jari ya, di dada, nanti adalah gambarnya ya, untuk mendeteksi tadi perubahan dari jaringan darah ya, kulit. Polygraph berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata poly yang berarti lebih dari satu ya, dan graph berarti tulisan atau instrumen. Jadi nanti keluar kertas ya dari alat itu ya. Yang bisa baca itu ahlinya. Ya, jadi memang harus ada ahlinya ya. Nanti kita bahas habis ini. Yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respon psikologi seperti tekanan darah, detak jantung, kondisi kulit tubuh pada saat diajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ahli ini mendeteksi kalau tekanan darahnya normal ya dia dikatakan jujur. Kalau menurut ahli bukan menurut saya, menurut ahlinya itu ada kejanggalan, nah bisa dibilang tidak jujur ya. Jadi dia hanya mendeteksi sebenarnya respon tubuhnya. Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Marston tahun 02. Polygraph dibuat oleh William Marston, awalnya dipakai sebagai pendeteksi kebohongan oleh Departemen Kepolisian. Ini dari tahun 24 di sana sudah dipakai. Ya, jadi bukan hal yang baru, di sana udah lama banget di sana ya. Alat ini akan melacak perubahan psikologis pada tubuh seseorang berbohong. Ya, caranya adalah dengan melihat perubahan tekanan darah, resistensi listrik pada kulit, nah terus adanya keringat berpeluh serta kecepatan degup jantung dan pernapasan. Nah, jadi kalau jantungnya normal, ahli menyatakan itu jujur. Kalau nggak normal ya dia bisa mengatakan ahli ya, yang harus juga diuji lagi di persidangan. Tapi ini kan alat bantu ya, yang akan direkam secara digital atau di atas kertas. Polygraph sendiri akan menggunakan teknik membaca dan memonitor respon tubuh ketika seseorang menjawab iya atau tidak dari pertanyaan yang diajukan. Alat ini pernah dipakai dalam kasus Rian ya, Pak, dari Jombang ya, penjagal manusia, kalau pernah dengar. Berarti sekarang dipakai di kasus FS. Ya, nah kayak gini deh ya alatnya nih. Ya, ini kan semua respon
tubuh ya, dari kulit, keringat, ya, jantung ya, ini alatnya. Nah, sekarang fungsi lie detector. Sesuai namanya, lie detector berfungsi untuk mendeteksi kebohongan melalui alat vital terperiksa seperti detak jantung, pernapasan, dan kulit. Reaksi psikologis yang muncul ketika terperiksa mengucapkan sesuatu apapun itu tanpa disadari akan mempengaruhi kerja organ tubuh. Nah, ini saya lihat sekarang lie detector pun bisa dibeli individu ya. Ini bukan senjata api, jadi dijual di pasaran ya, mungkin di luar kita bisa beli, atau di sini saya belum lihat, tapi ada itunya apa penjualnya ya. Melalui sensor yang menempel di tubuh terperiksa, penyelidik atau penyidik bisa menemukan apakah ada perubahan abnormal. Ini dibantu oleh ahlinya ya. Hasilnya kemudian langsung tertera pada sebuah kertas grafis. Nah, kertas grafis ini yang nantinya ya akan dihadirkan ya oleh jaksa di pengadilan. Ya mestinya dihadirkan ya. Kalau nggak, memang semuanya tergantung dari ini jaksa untuk memperkuat dakwaannya, dia menyajikan alat bukti ya. Nah, ini hasilnya disajikan ya, dan berita acaranya dari ahli dan penyidiknya. Pemeriksaan melalui alat pendeteksi kebohongan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Nah, ini sifat dasar dari instrumen poligraf, ini harus diketahui oleh oleh masyarakat ya, dan juga apalagi hakim ya, karena ini alat bantu. Jadi sifat dasarnya itu tidak dapat mendeteksi kebohongan atau membuktikan kejujuran. Jadi dari kertas itu ada kelainan dari apa, atau dari apa, grafik dari jantung itu, ahli membuktikan itu tidak jujur, tapi nggak langsung saja kita bilang itu bohong ya. Karena kalau orang yang ahli berbohong pun akan santai saat ditanya melalui lie detector. Ya. Kemudian kedua, poligraf hanya merekam dari respon tubuh examiner, pemeriksa, pengujilah yang mendeteksi. Jadi ini ahlinya nih ya. Penyidik harus didampingi pemeriksa penguji yang tersertifikasi ya dari organisasi untuk memeriksa lie detector ini ya. Nanti ada ya organisasinya, saya sertakan juga di sini. Nah, cara kerja lie detector atau poligraf. Ketika melakukan tes dengan lie detector, terdapat sekitar 4-6 sensor yang akan dihubungkan ke tubuh. Ya, ada pula alat sensor digital lain yang dihubungkan ke seluruh tubuh untuk mengetahui ada tidaknya perubahan psikologis ketika seseorang berbohong atau justru berkata jujur. Berikut cara kerja lie detector. 1. Sensor pendeteksi kebohongan. Jadi dia harus dibikin ini ya nyaman. Nah, kayak saya duduk di sini nyaman ya, nggak berisik, dan sekarang internetnya juga udah lancar. Ya. Nah, sensor pendeteksi kebohongan terperiksa duduk di bangku khusus seperti gambar tadi ya, dalam ruangan tertentu. Saat pemeriksaan FS nggak di ini ruangannya ya, sepertinya nggak diinfokan ya. Tapi ya kita yakin sesuai. Lalu sensor-sensor mesin poligraf akan ditempatkan ke tubuh terperiksa. Ada 3 sensor kabel dalam mendeteksi kebohongan. Nah, 1 sensor pneumograf untuk mendeteksi detak napas yang ditempel di dada dan perut. Nah, ini juga berguna ya lie detector untuk penerimaan ini ya pegawai. Jadi kan ini bisa dibeli ya. Kemudian sensor blood pressure cuff, fungsinya mendeteksi adanya perubahan tekanan darah dan detak jantung. Ya. Kemudian sensor skin resistance, mendeteksi keringat. Ya, jadi kalau keringatnya
Saat ditanya, keringatnya banyak, ya nanti alat itu yang mendeteksi itu ya, ahli yang menyatakan, menyimpulkan, ya nanti hakim yang melihat. Kemudian fase kedua, fase pemeriksaan, ya terdiri dari fase pretest, fase testing, dan fase post-test, ya. Nah, fase pretest, pemeriksaan lingkungan. Jadi, nah ini tempatnya harus sesuai, nyaman, gitu ya. Kedua memperoleh fakta tentang kasus, ya. Jadi untuk menanyakan fakta tentang kasus, kelayakan dan konsentrasi dari subjek, ya, dari si yang diinterview dan si interviewer. Halo Mbak. Ya, Pak. Ya, saya udah bisa lagi ya. Iya, Pak. Udah oke lagi saya ya. Iya, Pak. Oke. Silakan, Pak. Iya, oke ya. Maaf tadi ini lagi ini, aduh. Iya, Pak. Iya. Oke, tapi ini cepat kok itunya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian setelah fase pretest, nah ini kelima, memperoleh info dari subjek termasuk petunjuk yang dapat digunakan dalam interogasi jikalau subjek bohong. Kemudian fase testing, meliputi segala sesuatu yang terjadi antara waktu instrumen pertama kali diaktifkan sampai nanti terdeteksi ya saat instrumen diaktifkan pertama kali sampai dengan instrumen dinonaktifkan, ya. Kemudian fase post-test ya. Fase post-test melepas sensor dari tubuh subjek ya. Jadi semua input dan pertimbangan setelah instrumen dinonaktifkan. Jadi setelah dinonaktifkan pun itu dicatat, melepas sensor dari tubuh subjek, interogasi jika ada indikasi, evaluasi akhir dari poligraf, pertimbangan kembali dari fakta kasus, observasi klinik, dan kelayakan subjek. Kemudian pertimbangan tiap bukti ketidakkonsistenan. Nah, kemudian dari hasil itu didapat 3 diagnos ya, jujur, bohong, atau tak meyakinkan. Jadi nanti jawabannya itu di kertas itu, jujur, bohong, atau tidak jujur gitu ya, atau terakhir tak meyakinkan gitu ya. Itu resultnya, hasilnya. Alat pendeteksi kebohongan atau bisa disebut poligraf biasanya digunakan untuk mencari bukti. Ya, merupakan kecanggihan teknologi alat mendeteksi bohong dengan melacak perubahan psikologis dan biologis pada tubuh. Caranya yaitu menggunakan alat ini ke bagian tubuh, tadi udah ya. Nah, kemudian hal ini dimungkinkan karena manusia menggunakan bagian yang berbeda dari otaknya saat tengah mencoba bertipu muslihat. Ini dari si pembuat lie detector ya. Nah, ini yang beda dengan negara kita. Ternyata di negara maju, lie detector sudah selalu digunakan ya. Di negara maju seperti Amerika Serikat, lie detector digunakan untuk membantu mengungkapkan kasus kriminal. Namun pelaksananya dilakukan pihak independen. Jadi harus ada psikolog di sini ya. Biasanya seorang psikolog. Apakah di Puslap 4 selain ahli ada psikolog? Kita belum tahu ya. Tapi kalau ahlinya ada ya. Dan hasil akhir untuk menilai tingkat kebohongan itu juga di tangan psikolog tadi.
polisi yang menangani kasus akan menerima hasil dari psikolog. Jadi harus ada pihak independennya, ya. Kalau di Amerika ini psikolog. Ya, ahli hukum di sana berpendapat psikolog tentunya akan lebih memahami masalah kejiwaan, ya, sehingga apabila pemeriksaan lie detektor dilakukan oleh mereka, hasilnya akan lebih akurat dan lebih objektif. Nah, di Eropa dan Amerika, alat ini sudah menjadi prosedur standar. Jadi di sana selalu digunakan dalam memeriksa penjahat. Ya, kalau ingin perkara sampai di pengadilan harus melalui tes ini. Jadi tes ini bukan tes alat bukti yang jelek, ya. Di sana selalu digunakan. Nah, oke. Alat lie detector didesain untuk melihat perilaku tubuh manusia saat kondisi tertekan. Alat ini tidak bisa secara spesifik mendeteksi apakah seseorang berbohong atau tidak, ya. Jadi ini yang harus ditekankan. Dia tidak bisa mendeteksi secara spesifik. Ya, ini alat bantu kok, ya. Jadi poligraf hanya mengukur reaksi psikologis manusia sebagai indikasi seseorang berbohong, hanya indikasi, ya, reaksi psikologis. Nah, kenapa dia nggak bisa secara spesifik mendeteksi? Karena hanya tadi kan, siapa yang bisa baca ini? Ya, hanya bisa dibuktikan nanti di sidang pengadilan yang paling terpenting bagi hakim berdasarkan alat bukti yang ada, termasuk BAP tadi. Nah, seorang pembohong kelas kakap mungkin bisa bersikap sangat tenang sehingga reaksi psikologisnya tak terdeteksi. Nah, dalam hal ini operator poligraf mesti benar-benar berpengalaman, ya, bersertifikasi berpengalaman. Nanti semua ada di berita acaranya dan yang disajikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan nanti. Pada dasarnya tingkat akurasi tersebut tidak bergantung pada alat semata. Pasalnya alat ini hanya memonitor, menunjukkan reaksi perubahan psikologis ketika terperiksa mengucapkan sesuatu. Ya, sekarang dasar hukum penggunaan lie detector. Ya, penggunaan lie detector ini dasar hukumnya diatur di peraturan tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian RI. Ya, pasal 9 Perkap nomor 10 tahun 2009, pasal 9 huruf A, jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Lab 4 Polri meliputi pemeriksaan bidang fisika forensik antara lain deteksi kebohongan atau poligraf. Ini, ya, dasar hukumnya. Kemudian hukum acaranya. Nah, Bagaimana Pak Dwi? Pak Dwi? ya, saya mulai lagi, ya, tinggal sedikit, Mbak Aziza. Ya, silakan Pak. Oke. Ini para peserta dan penyelenggara ini, saya mohon maaf gangguan pada jaringannya. Ya, sekarang hukum acaranya. Hukum acaranya untuk pemeriksaan melalui poligraf. Ya. 1. Pasal 13, permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan. 2, adanya laporan polisi, adanya BAP saksi atau tersangka. Nah, ini yang penting. Surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi atau tersangka
kemudian juga dari penasihat hukumnya. Jadi tidak ada yang tertekan di sini, karena ada penasihat hukum, apalagi dia didampingi ya, dan memilih sendiri ya penasihat hukumnya. Ya. Tersedianya tenaga listrik, tersedianya meja dan kursi yang stabil, kondisi terperiksa harus, nah, sudah dewasa, sehat jasmani, rohani ini diperiksa semua dan ditanya apabila terperiksa perempuan tidak dalam kondisi hamil atau menstruasi, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Nah, ya, jadi kalau nanti dihadirkan dia bilang saya bingung. Nah, lihat ini hukum acaranya, dia didampingin dan tidak dalam keadaan tertekan, ya. Oke. Ini saya lihat poligraf di Puslap 4 Polri. Ini ada di YouTube TV One ya. Memiliki tingkat akurasi hingga 93% dan standar ISO ya IEC 17025. Jadi sudah tersertifikasi ISO. Nah, terus yang diperiksa ini meliputi sensor jantung, kelenjar keringat, dan pernafasan. Sekarang pemeriksanya harus telah tersertifikasi. Nanti kita semua lihat, ada nggak sertifikasi dari pemeriksanya? Saya yakin sih ada ya. Telah mengikuti pelatihan sesuai SOP Asosiasi Poligraf Amerika. Terus metode pertanyaannya harus melalui pemilihan metode Utah ZCT ya, dengan tingkat akurasi di atas 92%. Nah, fungsi poligraf ini di Puslap 4 Polri mendapatkan kejujuran secara profesional, mendeteksi kebohongan, membuktikan ketidakbersalahan, membersihkan nama baik, menyelesaikan permasalahan, investigasi kasus kejahatan, dan pre-employment screening. Nah, ini untuk ini ya, penerimaan pegawai ya. Nah, nanti bentuknya berita acara ya, yang berkasnya kemudian diajukan ke persidangan serta pemeriksaannya akan dipanggil sebagai ahli. Nanti ahlinya kayaknya banyak juga nanti ya, karena dari terdakwa yang lain juga akan menghadirkan ahli ya. Pemeriksaan menggunakan poligraf semestinya tidak perlu jika sudah didapat bukti yang cukup. Nah, sekarang kita jadi tahu kenapa kemarin menggunakan poligraf. Karena yang diperiksa ini mungkin ya, ini kan saya dari literatur ya, tidak konsisten atau keterangannya berubah-ubah, atau yang diperiksa itu banyak, sehingga untuk mengeliminasi dapat digunakan poligraf sehingga dapat ditentukan mana yang perlu diperdalam dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, penentunya, nah justru terletak pada orang yang menggunakan. Jadi bukan si terperiksa nih, orang. Berarti ini ditekankan si examinernya, pemeriksanya nih ya. Tidak hanya si penyidik ya. Tadi ada kan pemeriksa dari poligraf tadi ada sertifikasinya ya, dan metode pertanyaannya ya. Dia harus ya berpengalaman ya, yang untuk menjadi faktor utama keberhasilan penggunaan poligraf. Ya, jadi gelagat fisik, tanda-tanda aneh yang seringnya menandakan orang berbohong seperti gagap, berkeringat, bola mata tidak fokus, tidak selalu menjadi ciri orang berbohong. Ya, karena mungkin dia stres, ya. Mungkin dia nggak nyaman ya. Nah, sekarang lie detektor atau poligraf sebagai pelengkap alat bukti perkara pidana tadi sudah ada dasar hukumnya di Perkap 10 tahun 2009. Kemudian tentang barang bukti. Jadi kalau di Perkap poligraf ini diberi nama barang bukti ya. Barang bukti ada di KUHP, ada di pasal 45, 46, pasal 181. Kemudian penyidik menggunakan poligraf ya untuk memperoleh barang bukti
Diatur juga tentang penggeledahannya ya, penyitaan dan pemeriksaan surat karena hasilnya adalah berita acara tadi. Nah, pemeriksaan melalui poligraf dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat karena hasil dari pemeriksaan menggunakan poligraf akan dituangkan dalam sebuah bentuk berita acara yang berkas-berkasnya kemudian diajukan ke persidangan serta pemeriksaannya dipanggil sebagai ahli di persidangan. Nah, sekarang kedudukan hukum hasil lie detector atau poligraf. Kalau kita merujuk di pasal 189 ayat 1 KUHP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang. Jadi memang ini yang ditekankan, ya, yang diperhatikan yang di sidang. Namun saya kasih penjabaran juga, gimana kalau dia keterangannya nggak konsisten dengan BAP. Nah, ini sudah ada beberapa jurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung ya. Bagaimana kalau keterangan dalam bentuk pengakuan terdakwa yang pernah disampaikan kepada penyidik dalam BAP maupun ya dalam lie detector ini dicabut sama dia atau dipungkiri oleh terdakwa. Nah, ini ada jurisprudensinya. Tahun 59 ya. Berdasarkan pasal 309 RIB, pengakuan seorang terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang lain dicabut dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Jadi alasannya kenapa dia waktu BAP ngomong begini, waktu sidang begini, nggak konsisten, dia nyabut. Alasannya berdasar atau enggak? Ya, alasannya tertekan. Kalau tertekan dia didampingi penasihat hukum loh. Kalau tertekan mungkin ada kekerasan di situ, mungkin. Tapi kalau nggak ada, hanya bingung, tertekan, nah, itu bisa dibilang tidak berdasar. Kalau keterangannya di BAP dicabut dengan alasan yang tidak berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Ini di jurisprudensi ya, tahun 59. Kemudian tahun 61 ya, pasal 309 RIB HIM ya, merupakan kebijaksanaan dari judek faksi. Apakah pencabutan yang dibuat di muka polisi diterima atau tidak oleh hakim. Kemudian, nah, kalau jurisprudensi yang tadi sekiranya sebelum KUHP, ya, tapi kan masih bisa dipakai tentang substansinya ya. Pencabutannya ini berdasar atau tidak. Nah, ini setelah KUHP di putusan MARI nomor 1043 tahun 81 menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya. Kan ya kan saudara lihat ya, ada perbedaan dengan BAP. Nah, beralasan atau enggak? Terus yang keempat, putusan MARI tahun 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan. Nah, apa sih maksudnya beralasan berdasar hukum? Jadi kalau dia sudah didampingi penasihat hukum, apalagi dia itu nunjuk sendiri ya, tidak ditekan ya, karena kan ada penasihat hukumnya. Ya, dia mencabut keterangan, ya tidak berdasar. Ya, karena pernah ya tahun 2013 beberapa pengamen pernah dituduh sebagai pembunuh ya di Cipulir. Mereka mencabut semua, beberapa ya, jadi 4 atau berapa. Mereka mencabut semua keterangannya di BAP karena saat di BAP dilakukan kekerasan yang tidak didampingi penasihat hukum. Itu baru beralasan. Nah, di samping itu berdasarkan pasal 187 huruf A KUHP dapat disimpulkan bahwa berita acara BAP ini juga merupakan alat bukti surat, ya. Juga berita acara
lie detektor nanti ya, selain alat dihadirkan ahli nanti, bahkan alat bukti surat. Jadi dia berlaku sebagai alat bukti yang sah, namun penilaiannya atas kekuatan pembuktiannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Oke, dari saya itu saja Mbak Azizah. Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak untuk materinya yang luar biasa ini. Sangat luar biasa mengenai dengan lie detector atau poligraf dalam pembuktian perkara pidana. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin melakukan diskusi dengan kedua narasumber kita. Tadi sudah dibahas dua materi dari dua narasumber. Yang pertama tadi ada dari Pak Kurniawan mengenai dengan scientific evidence dalam dakwaan pidana, dan yang kedua tadi ada lie detector atau poligraf, di mana untuk lie detector ini atau poligraf sendiri yang berfungsi untuk mendeteksi kebohongan dari para tersangka atau pihak yang diperiksa. Silakan Bapak Ibu sekalian jika ingin mengajukan pertanyaan mengenai dengan materi-materi yang sudah disampaikan, silakan untuk menuliskan di kolom chat atau bisa didiskusikan. Jadi sudah dipaparkan materi-materi yang sangat luar biasa mengenai dengan pembuktian dari tema materi kita, yaitu pembuktian dakwaan dugaan kematian Brigadir NJH. Yang mana mungkin kita semua yang ada di room Zoom ini sudah mengetahui ya Bapak Ibu sekalian untuk kasus ini. Untuk beberapa hari terakhir kemarin sudah dilakukan sidang dakwaan, pembacaan dakwaan oleh semua tersangka pada kasus ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan jika ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Pak Supriyadi, ada Pak Supriyadi nih, jaksa ini, Pak Supriyadi. Supriyadi. Jaksa Papua. Mana Pak Supriyadi? Oh, udah monitor ya Pak Supriyadi? Silakan Bapak Ibu, karena tadi sudah dibahas materi-materi yang luar biasa. Tadi materi pertama ada dari Pak Kurniawan mengenai dengan tadi sudah dibahas tentang konsep scientific investigation dan instrumen. Ada glossary forensik, di dalamnya terbagi menjadi dua, yaitu ada digital forensik dan medical forensik. Dan judul besarnya juga tadi terdapat standar dan kategori scientific evidence. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ada yang ditanyakan untuk menunjuk silakan untuk mengajukan pertanyaannya dan diajukan kepada siapa, ataupun bisa juga untuk kedua narasumber kita. Dari Pak Dwi sendiri tadi sudah dibahas mengenai dengan lie detector atau poligraf, di mana alat ini berfungsi untuk mendeteksi kebohongan melalui alat-alat vital terperiksa. Namun alat ini tidak digunakan ketika para tersangka atau para yang diperiksa ini menjawab secara konsisten dan memiliki alat bukti yang cukup pada suatu kasus. Silakan Pak Supriyadi. Masih monitor ya, teman jaksa? Mungkin karena jam kerja juga Pak, jadi ada kesibukan mungkin. Ya, silakan Pak. Ada sudah aktif. Bagaimana kabar Papua, Pak Supriyadi? Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jaringan. Nah, apa? Gimana nih Pak Dokter? Ya tentang tadi diskusi tentang apa ya, Detektor ya. polygraph dengan apa namanya scientific evidence ini Pak. Saya Iya. kira tugasnya penuntut umum ini. Enggak lah, kita semua belajar Pak memang. Jadi memang gimana ya? Apa ya, terkait dengan lie detektor ya atau apapun ya Pak ya, bisa dipergunakan oleh penyidik maupun jaksa dalam mengungkap suatu peristiwa hukum pidana sepanjang yang pertama memang betul kata Pak Dokter tadi, harus melalui pengujian dan itu sudah diakui oleh ahli-ahli, kan begitu ya kan. Kemudian dari hasil lie detektor itu ya kan, memang apa namanya, kalau bisa sih harus sudah bersertifikat gitu loh Pak, bersertifikat ya. Jadi kan begini, cara kerjanya lie detektor itu kan bekerja dengan mengukur perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh, itu cara kerjanya. Kemudian yang terjadi pada tubuh seperti helaan nafas, kemudian apa namanya detak jantung, ya, tekanan darah, kan begitu, reaksi mendadak, ya. Jadi bila mana mengalami perubahan dari tingkat normal, ya kan, atau ada perbedaan fluktuasi, maka ini bisa mengindikasikan seseorang berbohong. Kan begitu cara kerjanya lie detektor. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Pertanyaan saya setelah ini ya, dari ini menurut saya pribadi ya. Bagaimana seseorang itu ya mempunyai keahlian tertentu. Artinya dia bisa ketika dilakukan lie detektor dia mempunyai apa ya? Dia bisa menguasai keadaan sehingga semua tampak normal. Nah, ini bagaimana? Kan begitu permasalahannya. Makanya kalau saya pribadi ya itu boleh lah ya lie detektor itu dipakai, tetapi hanya untuk sebagai apa ya? Membantu proses penyidikan. Tetapi tetap artinya kita jaksa harus menambah alat bukti lain, ya saksi, ahli dan sebagainya. Jadi perlu ditambah dengan alat bukti lain, Pak. Saya kira demikian, Pak. Itu maksud saya, Pak. Oke, makasih Pak. Siap. Silakan Pak Dwi. Ya, silakan mungkin langsung saja Pak Dwi. Ya, saya rasa memang ada orang-orang yang memang ahli berbohong ya. Jadi melalui lie detektor pun dia tidak terdeteksi jujur atau sebaliknya. Oleh karena itu tetap berita acara pemeriksaan itulah yang utama ya sebelum digunakannya lie detektor. Karena lie detektor digunakan kan kalau kurang sekali alat bukti dan tidak konsisten atau berubah keterangannya ataupun tersangkanya banyak. Nah, untuk mengantisipasinya tetap menggali dari alat bukti keterangan dari melalui BAP. Dan yang tadi Pak, itu memang examinernya, pemeriksanya memang yang harus ditekankan yang ahli ya, benar-benar berkompeten. Mungkin kalau kasusnya besar sekali sekarang, mungkin dia jam terbangnya banyak. Mungkin kalau kasusnya ringan-ringan ya mungkin bisa yang iya Pak. Jadi kan kasih juga ya examiner yang belum atau minim pengalaman kasus yang ringan. Tapi melalui alat bukti yang lain, kalau sudah dirasa cukup, saya rasa juga nggak perlu menggunakan lie detektor. Ataupun lie detektor sudah digunakan, tapi tidak disajikan, itu juga merupakan kewenangan dari jaksa ya Pak ya. Jadi itu hanya alat bantu yang mudah-mudahan juga bisa membantu penyidikan. Kalau di negara maju ini malah lazim digunakan ya. Saya rasa begitu Bapak Supriyadi. Betul, Pak. Sepakat. Ya. Menarik memang perkara Sambo ini, Pak. Saya akui, Pak. Menarik, ya. Menarik sekali. Tetapi gini, memang saya berpikir begini, Pak. Ini ke depannya saksi ini kan dispitsin semuanya, ini kan saksi mahkota semua.
Jangan sampai mereka itu menarik BAP. Nah, ini jadi permasalahan baru lagi nih. Makanya Pak, tadi saya sudah kasih jurisprudensinya Pak, dan beberapa putusan Mahkamah Agung itu terdakwa yang menarik keterangan BAP di sidang tanpa tidak beralasan itu merupakan petunjuk bagi kesalahannya. Jadi kalau dia sudah didampingi penasihat hukum Pak dari awal dan sudah dia tuh tunjuk sendiri gitu ya, penasihat hukum ya. Jadi sebenarnya tidak beralasan kalau dia bilang tertekan atau dalam keadaan bingung saat dilakukan BAP. Betul. Kemudian lagi begini, permasalahannya, jadi dalam hal ini memang begini Pak, saya melihat ini tinggal pandai-pandainya jaksa ini mengkonstruksikan secara yuridis Pak ya, mengkonstruksi secara yuridis. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena memang hakim memang tidak terikat, aku tidak terikat oleh pendapat ahli, kan begitu dalam KUHP ya. Tinggal jaksanya bagaimana mengkonstruksi secara yuridis bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, alat bukti 2 alat bukti yang cukup dan terdakwa yang bersalah. Saya kira ini tinggal jaksanya yang paham ini anatomi kasusnya nih Pak, dan saya yakin terbukti insya Allah. Kalau saya lihat jaksanya sudah bagus banget Pak, sudah detail merinci perbuatan pidananya, peristiwanya, dan luka-lukanya. Dan begini kalau saya lihat, memang di awal dakwaan sudah bagus, itu narasinya Pak ya, dan detail ya. Ini kita lihat bersama, ini yang sudah oke Pak, sudah sesuai gitu kata pengacaranya, korban sudah sesuai. Dan cara penulisannya pun bagus banget Pak. Jadi misalnya Pak, misalnya Barada E yang disuruh menembak, bukannya dia berubah pikiran memberitahu Brigadir Joshua atau melaporkan, tapi malah masuk ke kamar dan melakukan berdoa gitu. Jadi ya, jadi cara itu sudah bagus Pak, bikin dakwaannya sesuai. Memang tinggal nanti pembuktian. Memang saya rasa juga FS sudah akan menarik keterangannya ya, dari dia menyuruh menembak menjadi menghajar ya. Nah itu jadi itu hakim untuk dia tuh bisa nggak dipercaya, karena waktu di BAP dia kan berbeda terus sampai kemarin di BAP itu direkonstruksi. Nah saya rasa hakim bisa menyimpulkan kalau satu BAP pun dia nggak tertekan, untuk apa dia merubah keterangannya. Betul, betul. Memang tidak serta-merta bila mana seseorang saksi itu menarik BAP-nya di depan persidangan, tidak. Hakim pasti akan bertanya, dan aku tidak akan percaya begitu saja, ya kan? Karena begini, ada di dalam pasal 160 KUHP atau berapa itu mengenai saksi. Saksi adalah apa yang dia rasakan, dialami dan dia rasakan. Kemudian keterangan saksi itu berdasarkan transaksi berdasarkan apa yang berpendidikan, berdasarkan pengetahuan dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah alasan saksi untuk menjelaskannya, ya kan? Saya kira hakim akan mentah-mentah seperti itu. Dan memang ini perkara ini menarik, karena ini menarik ya. Dan memang juga saya melihat memang ada beberapa redaksi dakwaan memang yang saya melihatnya disampaikan secara ambigu ya, saya bilang ya, percuma, sehingga jadi kemarin itu tempat terdakwa penasihat hukumnya si Febri itu menyatakan bahwa itu berdasarkan asumsi belaka. Wah, luar biasa. Memang ada beberapa sih saya simak, ada redaksi di dakwaan yang sifatnya ambigu ya, bukan ambigu sih, artinya percuma, nggak perlu harus masuk di dalam dakwaan, nggak perlu harusnya. Tapi ya saya yakin jaksa akan terbukti, yakin insya Allah. Menarik Pak, kita amati bersama Pak. Iya, ya semoga putusannya juga sesuai dengan keinginan masyarakat ya. Kalau ada kekurangan ya, tapi masyarakat menilai jaksa sudah berupaya banget ya untuk kasus ini, sudah sebaik-baiknya Pak ya, kalau dibaca dari dakwaan setiap hari ya. Ya, biasa. Iya.
bahasa-bahasa yang tidak perlu itu hal biasa bagi saya pribadi, itu hal biasa. Iya. Yang penting bagaimana bisa memberikan unsur-unsur paling utama itu aja. Demikian Pak. Betul, Terima kasih Pak Adi. Betul, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Bapak Supriyadi. Salam kenal Bapak. Ya. Salam kenal, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Supriyadi. Semua harapan kita semua sama bahwa semoga nanti hasil akhir dari kasus ini sesuai dengan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, sesuai dengan kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan narasumber kita, silakan untuk mengajukan pertanyaannya di sini ataupun raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber. Bertanya moderator. Ya, silakan Pak Mikael. Halo. Silakan Pak Mikael. Terima kasih. Mengenai Brigadir Maaf Pak Michael, suaranya keras, jaringannya dari soal kronologi kejadian pada saat diakui juga kita sering mendengar berita-berita di mana Verdi Sambo sering mengubah-ubah. Mohon maaf Pak Michael, Pak Dwi. Suara saya sudah terdengar. Ya, silakan Pak, silakan diulangi Pak. Baik, terima kasih. Kan pada saat awal mula kejadian ini, pada saat pemeriksaan para saksi dan tersangka itu, Verdi Sambo kan suka mengubah-ubah apa yang telah dia katakan pada BAP. Terus udah gitu, dan kan katanya sudah pada saat pemeriksaan Verdi Sambo, polisi mengatakan kalau mereka menggunakan lie detector. Nah, dan itu akan menjadi alat bukti surat hasilnya, dan akan mungkin bisa saja diberikan atau diberikan di persidangan. Dan seperti yang Bapak Jaksa tadi bilang, dan hakim pasti bisa saja tidak akan mudah untuk percaya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah nanti pada saat persidangan, pada saat hakim bertanya kepada terdakwa dan saksi, lie detector ini apakah bisa lagi digunakan kembali pada saat hakim bertanya kepada terdakwa dan saksi, untuk siapa tahu untuk bisa menambah lagi keyakinan hakim. Terima kasih. Ya baik Pak, mengenai dengan penggunaan lie detector Pak, silakan Pak Dwi, mungkin langsung. Ya, oke. Ya, kalau di pengadilan ya lie detector nggak digunain lagi ya. Itu di tingkat penyidikan ya. Jadi tingkat persidangan nanti nggak digunakan lagi lie detector. Tapi berita acaranya akan menjadi alat bukti surat. Ya, kemudian juga ada mungkin nanti ahli examinernya dihadirkan, juga akan menjadi alat bukti keterangan ahli. Ya, jadi persidangan tidak menggunakan lie detector lagi, cukup saat di tingkat penyidikan ya, untuk memperkuat terjadinya peristiwa pidana atau untuk mendeteksi dari kebohongannya si pelaku ini berbohong atau jujur ya, berdasarkan pemeriksaan lie detector dengan melihat dari respon psikologis. Kalau dia selalu berubah-ubah, nanti kan di berita acara pemeriksaan kan
Kalau setahu saya dia kan di BAP sudah itu ya, menyuruh menembak, terus dia menembak juga, terus direkonstruksi juga. Dia juga ada adegan menembak. Nah, jadi terus di persidangan sekarang semua dibawa, BAP semua dibawa, juga berita acara lie detektor. Kayaknya dia kemarin hanya merubah keterangan kalau dia nggak menyuruh Baradae nembak, menghajar katanya. Tapi untuk sederet alat bukti BAP, rekonstruksi, dia menembak kepalanya itu ya nggak diinikan kan, ini saya setahu saya nggak dipungkiri. Jadi itulah yang dipegang oleh hakim ya dalam sidang pembuktian nanti. Jadi detektor tidak digunakan lagi, hakim akan menanyakan kepada para saksi dan terdakwa, dan kalau tidak konsisten atau berbeda dengan BAP akan dicatat oleh hakim. Kalau tidak berdasarkan jurisprudensi dan beberapa putusan Mahkamah Agung, itu adalah merupakan alat bukti petunjuk, itu membuktikan kesalahan dari terdakwa. Begitu, Michael Haris. Jadi Pak Michael, jadi pada saat di persidangan itu lie detektornya tidak digunakan lagi, namun yang menjadi acuan itu sebenarnya ada berita acaranya kembali yang akan ditunjukkan. Bagaimana Pak Michael? Mungkin ada tambahan Pak Kurniawan? Baik, ini tentang alat lie detector ya, yang sudah sebutkan tadi, dia ada tools ya. Terus untuk menemukan bukti ya, bukti baik itu bukti berkaitan dengan sebuah perbuatan, siapa pembuatnya. Nah, di dalam saksi ya, utamanya ahli juga ya, dalam hal di penyidikan, mereka kan diambil sumpah juga, diambil sumpah, ya, makanya di berita acara hasil pemeriksaan itu tentu dia diambil sumpah oleh pihak yang berwenang yang mengambil sumpah pada saat di penyidikan. Sekalipun dalam definisi saksi ya, saksi yang di hadapan pengadilan, tapi untuk sebagai bukti ya, alat bukti, tentu bagi penyidik penuntut umum tentu akan melihat sumpah yang pada saat memberikan keterangan di BAP terhadap penilaian terhadap alat. Nah, masalahnya kemudian adalah kelemahan di beberapa alat seperti lie detektor dengan alat-alat lainnya yang saya amati, ya, kecuali otopsi ya, otopsi juga sebelum pernah lihat prosedur atau ketentuan atau SOP-nya, tapi untuk alat-alat yang sifatnya lie detektor, di lie detektor ini kan ada spek ya, jadi ada spesifikasi teknis sebuah alat gitu. Dia bisa misalnya tegangan listrik. Di tegangan listrik juga kan harus sesuai standar yang ada di spek. Dengan tegangan listrik yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka bisa mempengaruhi output atau hasil dari lie detector itu sendiri. Ya, jadi tegangan listrik. Yang kedua juga, apakah alat itu sudah dikalibrasi? Kalibrasi itu juga kan sudah ada standar yang diatur ya, karena sering digunakan. Ya, tentu tingkat ausnya alat tersebut kan akan menurun ya. Tingkat fungsinya alat tersebut akan menurun. Untuk itu memang di alat tersebut atau alat-alat lainnya ya, alat tersebut dan alat-alat lainnya masih cukup meragukan sebagai tools untuk menemukan bukti suatu peristiwa, siapa pembuatnya, bagaimana perbuatannya itu sendiri. Jadi memang penggunaan alat elektronik itu memang betul diatur di putusan MK tentang alat elektronik, tapi harus didukung dengan saksi bukti yang lainnya. Kalau itu semata-mata digantungkan terhadap bukti kayak forensik, digital forensik sudah dirusak atau lie detektor, maka kesahihan alat lie detektor itu sangat diragukan di pembuktian nantinya. Karena kenapa? Banyak faktor mempengaruhi tentang alat ya. Spesifikasinya sudah sering digunakan akan mengalami aus. Jadi itu yang memang
penuntut umum harus nantinya mengantisipasi apabila tools itu, yang instrumen yang dipakai itu tidak menurut hakim, ya, tergantung hakimnya lagi ya, pengetahuan pengalaman hakim, tergantung hakimnya apakah akan mendalami lebih dalam kan kebenaran materialnya terhadap alat tersebut, karena alat tersebut juga cepat atau lambat ya pasti akan mengalami arus dengan arus tegangan yang tidak stabil, termasuk juga faktor-faktor lainnya, faktor usia alat detektor itu akan mempengaruhi terhadap akurasi. Makanya 93% atau 92% itu apakah itu sudah standar yang ditetapkan oleh komunitas ilmiah atau tidak gitu. Itu yang paling penting juga tentang alat itu, termasuk juga handphone ya. Itu harus antara ukuran data yang diambil ditarik dari handphone itu atau percakapan dari handphone itu harus kurang lebih sama ya isinya dengan aslinya itu, sehingga tidak mengubah isi dari nilai hash-nya. Kalau di digital forensik itu dikenal nilai hash ya, akan dibaca melalui algoritma MD5 gitu terhadap alat forensik seperti digital itu. Demikian. Ya, menambahkan Pak Dr. Dwi, Pak Dr. Kurniawan. Jadi memang lie detector itu adalah sebagai alat bukti petunjuk bagi jaksa ya, alat bukti petunjuk ya. Dari situ kita bisa mendapatkan bisa mendapatkan fakta ya mengenai peristiwa pidananya, kan begitu, alat bukti petunjuk saja. Tapi dalam hal ini jaksa pasti, saya yakin 100% jaksa akan memperhatikan keterangan saksi ya. Dalam artian begini ya, jaksa pasti akan memperhatikan keterangan saksi dalam hal persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya, kemudian persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, dan alasan yang mungkin digunakan oleh saksi memberi keterangan tertentu, dan cara hidup dari saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Jadi dalam hal ini kita adalah alat petunjuk, tinggal nanti para saksi itu ya, saksi itu apakah berkualitas atau tidak, kan begitu. Nah, dalam nilai kualitasnya seorang saksi itu tadi yang tadi saya sebutkan ya, di dalam pasal 185 ya KUHP itu ya, yaitu persesuaian antara saksi satu dengan lainnya, kemudian persesuaian antara transaksi dengan alat lainnya dan sebagainya. Saya kira demikian Bapak. Insyaallah terbukti ini. Baik Pak, terima kasih Pak untuk tanggapannya dari pertanyaan Pak Michael. Terima kasih Pak Dwi, Pak Supriyadi, Pak Kurniawan. Semoga bisa terjawab dari pertanyaan Pak Michael. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin satu pertanyaan lagi atau satu tanggapan lagi. Karena mengingat kita juga dibatasi oleh waktu pada pelaksanaan webinar ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana, masih ada yang ditanyakan dengan kedua narasumber kita? Ya, baik Pak, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta sekalian, terakhir kami ingin mendengarkan closing statement mengenai materi hari ini dari kedua narasumber kita. Mungkin yang pertama Pak Dwi Alfianto, silakan Pak closing statement-nya, atau ada yang ingin disampaikan terakhir tentang webinar ini, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nur Aziza. Kalau dari saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Kurniawan, Mbak Aziza, para peserta, Bapak Jaksa Supriyadi, salam kenal. Saya berterima kasih telah diberi kesempatan
untuk menyampaikan sharing ilmu pengetahuan ya tentang lie detector. Saya memperluasnya dengan apabila para terdakwa itu merubah atau mencabut keterangannya di BAP, maka bagaimanakah sikap dari hakim ya. Masyarakat pun bisa melihat. Nah, jadi karena kita harapkan ini kasus besar menyangkut petinggi Polri, ya diharapkan adil, hakim, jaksa sudah bagus ya nyusun dakwaan, tinggal kita melihat alur dari persidangan. Demikian, terima kasih Mbak Aziza. Silakan Pak Dr. Kurniawan. Baik Pak. Ya, baik. Pak, sekali lagi juga ucapkan banyak terima kasih materi yang sudah dibawakan mengenai dengan lie detector, materi yang sangat luar biasa, semoga bisa untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin selanjutnya dari Pak Kurniawan ada yang bisa. Baik, terima kasih. Ini sharing saya diskusi kita untuk bagaimana melihat ya dari aspek hukum terhadap pembuktian itu sendiri. Pertama, terhadap alat bukti elektronik ya, salah satunya lie detector ataupun juga CCTV, itu dia bukan bukti langsung ya, tidak langsung, harus didukung dengan bukti-bukti yang lain ya, kesaksian, surat dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, penuntut umum atau penyidik jangan menggantungkan sepenuhnya kepada digital forensik ya, seperti lie detector, seperti CCTV ya, karena perlu kita ketahui bahwa kejahatan ya digital itu sendiri bisa dimanipulasi, direkayasa, sehingga sifat keasliannya sangat diragukan. Yang ketiga adalah lie detector ya ataupun alat lain itu memang harus ada proses pengujian, kalibrasi temannya, termasuk juga spesifikasi lie detector itu apakah bisa digunakan dalam ukuran berapa kali dan lain-lain, itu harus jelas dispesifikasi pada saat penuntut umum ingin menggunakan lie detector. Ya, apakah kondisi listrik, kondisinya cuma dibatasi 10 kali dan karena sifat dari alat itu pasti mengalami aus ataupun penurunan fungsi ya, terhadap alat tersebut ya. Yang ketiga, pembuktian ya, lebih tepatnya semata-mata di 184 ya ayat 1 KUHP ya, kita acara pidana. Yang ketiga memang dikembalikan pengetahuan hakim terhadap alat bukti yang sifatnya scientific evidence ya, karena seperti kejahatan digital dunia maya seperti itu menggunakan pendekatan log informasi, misalnya saya kasih contoh log informasi itu bisa menggunakan VPN atau proxy chain, karena lokasi tersebut bukan terjadi dari luar negeri atau di Indonesia. Itulah salah satu contoh bukti digital yang bisa dimanipulasi dan direkayasa dan bukan menjadi bukti hukum ketika kita semata-mata menggantungkan sepenuhnya terhadap bukti-bukti scientific evidence. Harus ada bukti yang sudah diatur di KUHP untuk dilihat dari posisi itu. Akhirnya kita kembali kepada kemampuan hakim ya yang mengadili perkara ini, pengalaman, kecakapan dia terhadap memahami, khususnya mengalami ketika ada pembuktian yang sifatnya scientific evidence. Demikian ya, sehingga perkara ini tidak menjadi bebas ya, karena kesalahan atau kekeliruan menyajikan dakwaan yang semata-mata bertumpu pada scientific evidence sendiri. Demikian, Aziza. Bagaimana Pak? Ya, sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih kami kepada Pak
Kurniawan yang telah membawakan yang sangat luar biasa hari ini mengenai dengan dakwaan dugaan kematian Brigadir SDH. Semoga kasus yang besar, kasus yang dibilang sangat besar ini dapat membuahkan hasil sesuai harapan semua dan sesuai dengan hukum berlaku, dan tidak ada lagi skenario selanjutnya yang lakukan. Baik, itu dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Semoga webinar kali ini bermanfaat buat sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Kurniawan. Ya, nanti di-share ya YouTube-nya ya.